Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feiza dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Makmur Marbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Sehat ya? Luar biasa Luar sehat. biasa. Harus selalu sehat. Ya harus selalu sehat. fit. Luar biasa Untuk sekali. bekerja itu harus mulai dulu harus sehat dulu. Luar biasa. Iya, makasih Sehat banyak. selalu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak sudah mampir ke Tempo Pak. Oke, terima kasih juga kami sudah diundang untuk Ya. menjadi tamu kehormatan di Tempo. Terima kasih kembali Bapak. Baik pemirsa, sebelum berbincang dengan Bapak Makmur Marbun, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Sebelum dilantik sebagai pejabat Bupati Penajam Pasir Utara pada 19 September 2023, Bapak Makmur Marbun menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri. Kehadiran beliau diharapkan mampu membawa angin segar dalam pemerintah daerah. Di bawah kepemimpinannya, salah satu prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah penghargaan di bidang kesejahteraan rakyat. Pada malam penganugerahan apresiasi kinerja PJ Kepala Daerah 2024, penghargaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara telah berupaya keras meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Namun tentunya Bapak Makmur juga dihadapkan dengan sejumlah tantangan yang perlu beliau selesaikan, seperti di sektor pelayanan publik, pendidikan, dan juga kesehatan. Lalu bagaimana upaya beliau dalam menyelesaikan berbagai tantangan di daerahnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berbincang dengan penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, Bapak Makmur Marbun. Terima kasih Pak, tadi sudah disampaikan di awal ada beberapa penghargaan yang selamat kami sampaikan. Terima kasih. Kami ucapkan selamat. Tentu tadi di akhir juga kita ingin mencari tahu apa sebetulnya tantangan-tantangan yang masih dihadapi. Oke, Bapak kan baru saja mendapatkan penghargaan dalam kategori kesejahteraan rakyat dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, apa Pak tanggapan atau mungkin yang bisa Bapak ceritakan terkait hal itu? Silakan Pak. Oke, terima kasih pemirsa dimanapun berada. Yang pertama saya berterima kasih diberi kehormatan di panggung yang bagus ini untuk ikut berbicara sharing pengalaman. Betul, setelah saya dilantik diberi kepercayaan oleh Pak Presiden dan Mendagri selaku penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, sebenarnya ini salah satu menurut saya beban yang sangat berat. Kenapa beban? Karena ini ibu kota negara. Itu aja dulu pertama. Sampai di sana ibu kota negara, tentunya ibu kota negara sedang dipersiapkan. Nah, setelah dipersiapkan tentunya akan ada pembangunan yang masif di sana nanti. Nah, ada di ibu kota negara. Nah, oleh karena bagaimana kami Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Setelah sampai di sana saya lihat, ternyata di sana sangat pada saat itu waktu saya datang sangat sulit semua. UMKM tidak jalan, pelayanan tidak jalan, semua hampir. Karena rata-rata kabupaten ini 22 tahun menurut saya tidak dikelola dengan baik. Karena seluruh masyarakat dan pegawainya, pejabatnya berlomba-lomba ke Balikpapan hampir setiap hari dan setiap saat. Sehingga kabupaten ini terabaikan, tidak dianggap menjadi salah satu yang menjadi prioritas karena dari segi infrastruktur juga masih sangat memprihatinkan. Tidak ada apa-apa sehingga karena memang biasa masyarakat ini ya hari Jumat, Sabtu, Minggu dia cari hiburan ke sana. Hari Senin pagi baru berangkat ke Penajam. Setelah itu hari Jumat ya kembali lagi ke sana karena mencari uang di sana baru dihabiskan di sana. Itu konsep pertama. Kedua, sehingga tidak berjalan seluruh ekonomi tidak berjalan. Hotel kan tidak ada hunian di bawah 25%. UMKM tidak, pasar tidak jalan. Karena kenapa? Bagaimana jalan? Mereka kan sudah di mall hari Jumat, Sabtu, Minggu kan? Tidak jadi yang di sana siapa? Yang orang yang miskin yang tidak punya uang tinggal di sana. Itu tantangan pertama. Nah, sehingga setelah sampai sana saya cek begini. Nah, apa nih yang terjadi? Berarti kalau pemerintah tidak hadir, berarti tidak ada pembangunan, tidak ada perekonomian. Sehingga karena saya tahu kami itu kalangan termasuk kabupaten yang fiskalnya rendah, sehingga apa yang perlu dilakukan? Ya memang dilakukan dulu kesejahteraan masyarakat dulu. Kalau masyarakatnya sudah bisa makan dan sudah bisa mereka merasakan sudah ada pelayanan kepada mereka, itu dulu.
kan mungkin yang lain disentuh. Nah, apa caranya yang saya lakukan? Ya itu tadi, sampai datang pertama. Minggu pertama saya bukan regulasi, saya bikin kebijakan yang pro dengan daerah saya. Pro apa? Seluruh tidak boleh melakukan rapat-rapat di luar PPU. Harus di situ. Satu. Kedua, jam kerja budaya kerja. Jam 7.30 sampai jam sekian harus ada. Itu. Pelayanan di rumah sakit, pelayanan di sekolah, pelayanan di apa namanya? Di pasar, kesediaan pangan, itu semua harus jaga. Infrastruktur, listrik dengan mana, air. Ini semua dikerjakan pertama. Sehingga anggaran saya minta pelayanan publik dulu. Nah, sehingga tidak ada. Nah, setelah itu ya saya coba saya hadirkan supaya mereka tidak pergi. Apa yang saya lakukan? Saya kepala daerah, saya ambil satu tempat destinasi hiburan UMKM yang ada sampai sekarang. Alhamdulillah menjadi destinasi yang dibanggakan oleh seluruh daerah. Sudah banyak daerah datang melihat itu dan belajar mencontoh kenapa ini bisa jadi. Saya buat di sana ada areal namanya alun-alun yang setiap malam minggu itu ada pentas seni, musik semua dan ada UMKM. Mulai hari Sabtu itu pagi sampai itu semua UMKM. Gratis. Semua gratis. Saya buat situasinya, saya buat tempatnya, saya buat senyaman mungkin dengan itu. Wifi gratis, listrik gratis, airnya gratis dan semua. UMKM ada 600 itu tidak boleh dipungut apa-apa. Kenyamanan itu. Sehingga itulah pertama cikal bakal sehingga mereka yang tadinya mereka hari Jumat ke sana, udah ada di sini hiburan hari Sabtu. Ada berlomba, saya ambil setiap perangkat daerah bertanggung jawab. Ada talent-talent yang bagus dari sana yang pencinta musik, yang penyanyi dengan itu saya tampilkan budaya-budaya di sana. Silakan panggung masyarakat di situ. Sampai sekarang itu loh kita buat di situ. Jadi semua masyarakat dan saya ambil lagi langkah-langkah bagaimana supaya hidup ini wilayah. Hari Sabtu saya bikin Car Free Day, olahraga semua di situ. Jadi olahraga bersama dengan itu, kiri kanan ada UMKM semua. Jadi itu yang pertama. Kami paham bahwa baru pelayanan di bidang pelayanan dari kesejahteraan tadi ya. Ada itu kan masyarakat kesehatan nih. Bagaimana itu salah satu makanya disampaikan kepada saya, bagaimana caranya Pak Bupati kok bisa kesejahteraan rakyat? Iya. Masyarakat saya minta supaya mereka sehat dan mereka tidak boleh tidak dipersulit mereka melayani di bidang kesehatan. Jam 5 pagi saya sidak. Jam 5 pagi saya ke puskesmas, ke rumah sakit, ke puskesmas, saya sidak terus. Saya lihat continue. Saya cek ketersediaan ketersediaan obat. Saya cek aspek anggaran segala. Saya cek semua. Sekolah juga seperti itu. Sekolah juga saya lihat jam berapa dia ini, bagaimana apa kesulitannya, apakah itu mobilernya, apakah itu sekarang guru-guru pun saya kasih satu guru satu laptop. Untuk mereka ngajar. Jadi artinya, jadi guru-guru pun ada gajinya itu kan tidak lagi beli tapi sudah bisa untuk yang lain. Jadi bergulir semua. Itulah membuat mungkin walaupun fiskal rendah, tetapi kami dari aspek rakyat itu memang bergulir. Semua berjalan di puskesmas, di pasar, di ini pun semua. Sekarang kalau Bapak datang ke sana itu semua tuh kafe-kafe sudah banyak. Dulu nggak ada. Gak ada kafe. Karena dulu jam 8 udah gelap. Sekarang jam 1 masih banyak orang berkeliaran. Karena kenapa? Itu tadi. Karena ciri khas dari satu daerah, kalau jam 8 sudah tidur semua, berarti nggak ada apa-apa. Nah sekarang ada jual sate juga habis. Sekarang jam 8 malam jual sate, cari sate udah habis. Jual itu juga habis, dengan itu habis. Jadi UMKM di sana itu pas sekarang setiap malam minggu aja ada omsetnya 8 juta per satu UMKM. Baiknya 600 coba. Jadi bergulir uang di sana setiap malam minggu itu bisa sampai ratusan juta, 200 juta. Itu yang membuat saya itu nggak kebayang kok bisa, ternyata bisa itu ya mungkin itulah. Ya karena memang niat baik ya. Iya. Nah, itu dia Pak. Kan tadi berawal dari ya kita bilang mungkin tempat yang bisa dibilang sulit, sangat sulit. Nah, lalu kemudian dengan tangan dingin seorang Pak Makmur lah ya, kita bisa melihat ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dalam hal kesejahteraan, perekonomian, lalu kemudian tadi kita bahas juga UMKM. Nah, sebetulnya Pak, kalau bisa disimpulkan, apa yang menjadi titik balik Bapak untuk bisa mengubah kondisi ini? Saya karena saya ditugaskan Pak Presiden ya, dengan Pak Mendagri, ditugaskan ke Ibu Kota Negara. Tentunya Ibu Kota Negara ini kan menjadi nanti suatu metropolitan yang sangat
Sementara Kabupaten PPU penyangga di sampingnya betul. Sebelum masuk ke ikan, masuk dulu ke PPU nih. Lah kalau kita jadi penonton, ya kan nggak bisa dong. Ya. Makanya saya minta asimetris. Jadi kalau mereka jalan, ini harus. Nggak mungkin ini menjadi tinggal sendiri, dan tidak mungkin dia menjadi korban toh. Nah, itulah yang disampaikan Pak Presiden kepada saya waktu itu, harus bisa bersinergi. Itulah membuat saya tidak lelah, memang harus standar, memang saya kasih standar nasional di PPU itu. Dari aspek apa? Pelayanan publik. Makanya kami pelayanan publik itu dulu dari Ombudsman, saya dulu waktu sampai datang di sana itu, kami termasuk yang paling rendah dari 10 kabupaten. Alhamdulillah dalam tempo 6 bulan kami 3 besar. Luar biasa. Dalam 3 hanya besar. waktu 6 bulan 3 loh besar. itu. Luar 3 biasa. besar. Oke. Nah, ini pelayanan. Seluruh pelayanan UMKM sekarang itu pakai QRIS loh, Pak. Tidak pakai itu. Semua pakai itu dia. Pakai sistem. Pelayanan administrasi pun di saya itu sudah pakai e-office. Seluruh clear e-office. Tidak lagi pakai itu. Selama itu. Jadi memang karena saya amanat ini kan yang disampaikan oleh Pak Presiden dan Pak Mendagri, saya jaga betul. Dan saya tidak mau mempermalukan mereka, membuat mereka kecewa. Karena ini ibu kota negara kan tentunya kan tidak seperti kabupaten yang lain. Iya. Kan sekarang semua datang tamu dari mana. Betul. Kalau kita kebenaran sekarang, alhamdulillah sekarang terang benderang sekarang. Dulu kan gelap semua. Sekarang terang benderang, semua saya lakukan. Tapi memang ya masih perlu waktu ya. Karena saya 1 tahun ini kan tidak makanya dibilang orang kepada saya nggak tahu, tanya aja masyarakat. Yang saya kerjakan 1 tahun itu menghapuskan mungkin dari yang 1-2 periode katanya. Karena kenapa? Saya bekerja dengan hati dan saya tanpa pamrih bekerja untuk di sana. Jadi sehingga masyarakat juga melihat, masyarakat juga mau, saya ajak juga mau. Jadi nggak susah menurut saya. Bagaimana kita pemimpin sih? Menurut saya. Jadi berawal dari niat baik dan Niat ketulusan baik, dari tulus. bapaknya. Tulus nggak kita? Ya. Itu aja. Oke, ini menarik sekali pemirsa. Nah, selanjutnya nih, kita coba tarik ke belakang. Nah, sejak menjabat dari tanggal 19 September ya Pak, 2023 ini kan sebetulnya banyak sekali, mungkin ada beberapa penghargaan yang berhasil diraih lah. Oke, nah sebetulnya motivasi itu Pak, terkait dari tadi sudah sempat dibahas juga bahwa memang ini adalah amanat dari pemerintah begitu ya. Tapi ada nggak motivasi lain yang mungkin Bapak bisa ceritakan? Saya sebenarnya ingin menyampaikan kepada mereka supaya mereka bangga memiliki tema itu. Jadi kepala dinas itu, kepala badan itu, kalau dia bosnya, kalau saya mendapat penghargaan, Anda itu kan itu karyamu sendiri. Bagian dari bangga. itu. Jadi kalau nggak saya buat seperti itu, nanti kapan mereka? Jadi mereka berbangga. Jadi saya menerima penghargaan itu, saya bilang kepada mereka, ini karya kita bersama. Jadi mereka bangga dengan itu. Jadi legacy, jadi mereka ada suatu nanti beban bagi mereka. Kalau saya tidak ada di situ, mereka, oh ya dulu Pak Bupati kan seperti ini. Masa kita turun lagi sih? Oke. Nah itu yang mau. Tapi untuk makanya saya bilang kepada mereka, kalau sekarang saya udah yakin kalian sudah paham nih ininya. Yang menjadi sangat berat bagi saya, setelah nanti saya umpamanya kalian ada di situ, bisa pertahankan apa tidak? Mempertahankan biasanya sangat sulit. Ya. Nah, tetapi sementara kabupaten daerah lain berlomba dari situ. Nah, kalian hanya pernah sudah mendapat penghargaan dan merasa besar itu sendiri, merasa euforia sendiri. Ya udah nanti kita itu yang paling berat. Jadi pembakar semangat juga saya ya membakar Pak semangat, untuk tetap dan saya tahankan tadi. terus terang memang pagi jam 5 pagi saya sudah sapa kepala dinas saya di grup. Jam 5. Karena saya jam 5 pagi sudah keluar dari rumah. Ke pasar, kayak itu. Saya udah keluar. Setiap hari. Saya melihat apakah ada pelayanan. Jadi ada lampu yang mati, JPU yang mati, jalan yang rusak. Saya langsung, setelah saya foto, saya minta ke kadisnya, tolong perbaikin itu. Kalau ada lampu mati, tolong diperbaiki itu. Emang saya begitu. Jadi kalau jalan saya foto itu. Kalau ada sampah, dengan itu. Saya menyapa. Terima kasih. PSU yang ada di Penajam. Kalian adalah pahlawan. Telah memberikan adipura kepada kita. Jam 5 pagi, kita akan menyapa bersama-sama. Menyapa hampir setiap hari. Ingat, walaupun kalian tidak dilihat orang, kalian berjasa untuk kabupaten kita. Telah bekerja, jangan kendur, bahwa semangat yang saya berikan setiap pagi kepada kalian PSU, tetap jaga. Saya ada bersama dengan kalian terus. Terima kasih.
dedikasinya yang setiap 4:30 pagi sudah bekerja untuk membersihkan sebuah pekarangan. Itu sesuatu yang berharga bagi saya. Ada peran mereka yang sebetulnya sangat berharga sekali. Sangat. Dan saya sangat dekat dengan mereka. Karena setiap pagi saya sapa. Kalau saya jalan itu turun dari mobil, ya saya belikan gorengan, saya kasih uang untuk itu. Bagi saya itu, ya bahwa mereka itu kadang-kadang nggak ada peduli dengan mereka kan. Tapi saya sangat peduli dengan mereka. Sehingga kalau saya pagi juga datang, hujan pun saya datang, saya sapa. Karena saya tahu kan membersihkan sampah-sampah yang dikumpulkan berserakan itu kan tidak gampang. Sehingga kadang-kadang saya kasihan, kok nggak ada sarung tangan. Saya cek itu peralatannya semua. Saya cek udah sampai di mana. Dan saya memberikan apresiasi kepada mereka semua. Kemarin juga puasa juga saya pertama saya melakukan buka puasa dengan mereka. Karena orang-orang seperti ini kan biasanya kan orang-orang tidak diperdulikan oleh masyarakat ya, hilang. Kalau saya, mereka itu malah orang yang pertama bagi saya. Ya, sangat dekat dengan saya. Oke Pak, baik selanjutnya. Ini kan tadi sudah bicara terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan untuk ibaratnya dalam hal pelayanan publik ya di Praja Pasar Utara. Tentu hal ini tidak luput juga dari beberapa tantangan-tantangan yang mungkin dirasakan oleh Bapak selama menjadi pejabat Bupati di Penajam Pasar Utara. Apa saja Pak faktor-faktor yang menjadi tantangan dan mungkin bagaimana cara Bapak untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan itu? Silakan Pak. Oke, saya bagi dua ya. Satu mungkin di teknis dan nanti ada di masalah kemanusiaan dan budaya yang lain. Yang pertama dari kesiapan fisik ya. Oke. Di sana itu kan karena tempatnya itu lumayan panjang, sehingga kan konektivitas daripada ini kan infrastruktur kan masih sangat memprihatinkan. Okay. Infrastruktur antara desa ke desa, dari desa ke petani dengan itu infrastruktur fisik. Nah itu yang tantangan yang berat. Kedua, sebenarnya di sana itu ada satu kecamatan itu full itu pertanian. Itu pertanian yang sangat menjanjikan. Oke. Tapi karena mengharapkan tanah hujan, jadi belum ada, sehingga menjadi petaninya mungkin tidak sejahtera, tidak menjadi itu, dan bahkan petaninya sebagian besar beralih ke sawit karena itu tantangan yang berat satu. Padahal itu menjadi lumbung padi, lumbung pangan di situ yang ada 15.000 hektar. Saya sudah melakukan langkah-langkah bagaimana itu dibuat bendungan dari sana yang akan dibuat. Kalau tidak akan bisa tercapai karena itu memang itu lahan untuk pertanian dulu di situ. Di sana berdiam transmigran. Di situ zaman dulu. Itu pertama. Jadi harus dibuat di sana itu bagaimana supaya itu bisa berkembang, mereka tidak menjadi miskin petaninya, tapi mereka itu tantangan yang sangat berat. Baru konektivitas, pasca panennya seperti apa mereka supaya itu ditangani itu pertama. Nah, itu tadi dari fisik ya, dari infrastruktur fisik. Masuk ke manusia, sumber daya manusia. Itu persoalan besar. Karena persoalan itu tadi yang saya bilang dari pertama saja, mereka itu kan asik ke Balikpapan semua, tidak itu. Padahal uangnya dicari di sini, dihabiskan di sana. Harusnya kan uangnya dari sana dihabiskannya di sini supaya itu. Itu tantangan yang besar. Dari dulu kan sudah seperti itu, tapi sekarang sudah berubah. Kedua, karena di sana kan cenderung gampang sekali membuat perusahaan kayak itu ada di sana. Di bidang migas ada, di bidang perkebunan ada, sehingga anak-anak itu kalau putus sekolah cari uang 100.000 kan gampang rasanya. Jadi minat angka putus sekolah sangat tinggi, minat untuk sekolah untuk itu sangat rendah, dan peningkatan kemampuannya itu sangat rendah. Padahal kita tahu bahwa ke depan ini kan tantangan zamannya kan di sana kan, kualitas sumber daya manusianya. Itu yang menjadi tantangan besar, sehingga saya tahun ini mencoba melakukan peningkatan sumber daya manusia dengan tidak lagi melalui saya kerjasama dengan universitas negeri kayak UGM yang ambil tugas belajar, tidak lagi itu. Kedua, saya melakukan vokasi kayak pelatihan yang sifatnya 3 bulan sertifikat langsung sana, baru di dalam tukang
tukang batu, tukang konstruksi. Saya sertifikatkan mereka itu semua di sana supaya mereka kan profesional sehingga mereka digajinya kan sudah betul-betul standar seperti itu. Nah, tantangannya seperti itu karena merubah mindsetnya. Merubah mindset itu kan tidak gampang. Ya. Nah, dulu tiba-tiba mindset merubah menjadi ibu kota negara, dulunya mereka juga nggak ada apa-apa, nggak makan juga nggak apa-apa kok, gelap juga nggak apa-apa. Tapi sekarang tidak mungkin, semua sudah datang, semua sudah lewat. Kalau mereka hanya dapat ininya toh, ya buat apa? Dan di mereka lewat kampung itu kampung wilayah kan lewat wilayah itu semua. Masa juga melongo-longo kan nggak bisa. Makanya tantangannya saya sampaikan kalian harus berubah, harus bekerja supaya sana bekerja tidak boleh seperti biasa-biasa karena kita harus sampai nanti ke ibu kota negara. Kalau enggak ya kita penonton. Itu tantangan sangat berat. Luar biasa itu. Nanti bagaimana nanti dia itu ke sana kan? Karena di ibu kota negara sama dengan Jakarta, dengan apa namanya di Bekasi, dengan itu kan, ya seperti itu. Terus gimana? Nah ini sementara ya itulah yang harus dipersiapkan oleh bupati yang di sana karena kalau tidak ya nanti menjadi ibarat kata tempat kumuh. Betul. Ya kalau kumuh berarti orang kan enggan. Makanya saya bilang kita jangan mau hanya untuk dilewati, harusnya mereka mampir dan mereka berdiam di sini. Makanya kemarin saya minta kalau bisa, guide lah yang datang ke sini tinggal 2-3 hari, berarti ada income. Jangan cuma lewat ke IKN pulang ke Balikpapan, jangan. Itu cara. Kalau itu supaya mereka buat pariwisata di sini. Jadi mereka ke IKN, mampir dulu ke pariwisata kita. Makanya sekarang kami buat ada pariwisata sekali lagi kita benahi untuk mereka mampir di sana. Kalau tidak, ya kita hanya jadi penonton. Menonton. Itu yang harus memang itu tatap challenging lah ya. Kalau tidak ya nggak bisa. Kita cuma penonton aja nanti. Mengubah mindset masyarakat. Apalagi itu. ada bandara nanti ada di situ, bandara betul. kan komersial nanti yang ada di situ. Terus ngapain lagi? Ya kalau makanya saya persiapkan sekarang. Jadi saya persiapkan tenaga di sana untuk nanti ke bandara. Sudah saya diklatkan tuh dengan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dengan dengan Politeknik Surabaya. Untuk parkir pesawat sudah saya itu kan pelatihan untuk ini sudah saya buat. Jadi mereka siap pakai nanti. Oke, sudah disiapkan. Sudah disiapkan 102 orang. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini sangat menarik tentunya pemirsa bahwa perubahan itu memang harus dimulai dari pemimpin lah seperti itu. Visinya seorang pemimpin, tekad besarnya seorang pemimpin, dan tadi yang tidak kalah penting adalah ketulusan atau niat baik dari seorang pemimpin. Nah, tadi kita sudah mendengar berbagai macam cerita. Mungkin sebelum kita tutup percakapan kita, saya ingin mempersilahkan kepada Bapak untuk memberikan closing statement atau mungkin harapan lah kepada para masyarakat di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Silakan Bapak. Oke, masyarakat saya Kabupaten Penajam Pasar Utara, kita berterima kasih saya diundang di podcast di majalah Tempo yang sangat luar biasa ini, kebanggaan kita. Ingat tadi beberapa, kalian berhak bahagia, berhak menikmati kemerdekaan, berhak menikmati pembangunan, tetapi jangan lupa kita persiapkan diri, bekerja dengan keras, kita disiplin, saling mendukung, karena ibu kota negara yang ada di tempat kita, ingat kita harus mengambil bagian, menjadi bagian dari hadirnya ibu kota negara di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Kalian harus bergerak bersama tanpa lelah. Kita bisa dan harus bisa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus terus bergerak, harus terus mengambil peran. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih. Bapak sudah hadir di sini. Perbincangan yang sangat-sangat inspiratif. Pemirsa, program Teras Negeri tentunya akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza Aditya beserta kru pamit undur diri dan sampai jumpa.